gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan yang melindungimu, amat sayang padamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tuhan yang melindungimu, amat sayang padamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Yuk, siapkan Alkitabnya dan kidung cerianya. Kalau sudah disiapkan semuanya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mas Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tergenggam dan kami kunjung kemuliaan. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menjirawi, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita buka dulu kidung ceria kita dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Mari sembah yang Maha Besar, naikkan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Dia namanya katanya megah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sekarang akan melaksanakan ibadah kami. Kiranya Engkau mau sertai kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang diambil dari Efesus 1
ayatnya yang ke-14. Efesus 1 ayatnya yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita buka dulu Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 235 yang judulnya Aku Percaya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, adik-adik yang di kelas tanggung, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berdoa. Baik. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal sebagai Bapa yang kekal, yang mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Saat pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca bisa kami memahami dan mengerti dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan, apapun yang kami baca dalam firman-Mu, kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami yakin sungguh firman-Mu adalah pita bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan yang kami mau, kiranya Tuhan boleh memberikan Roh-Mu yang kudus lewat firman-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami dengar, kami mau melakukannya dan mengasihi Engkau saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Oke, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk ke layanan firman. Sebelumnya mari kita baca Alkitab kita dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Yang demikian bunyinya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita yang di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus beroleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, dari pembacaan ini yang ditekankan itu pada yang terakhir, yang ayat ke-14. Di situ dikatakan kalau dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, nih, jadi kan seperti yang kita tahu, minggu kemarin itu adalah Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta yaitu minggu di mana Roh Kudus pertama kali turun ke bumi lewat lidah api kepada murid-murid Yesus. Nah, Roh Kudus ini akan membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita supaya kita dapat mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan perintah Tuhan. Nah, terus tadi di terakhir itu dikatakan untuk memuji kemuliaannya. Kenapa untuk memuji kemuliaannya? Karena di sini itu ditujukan kepada Tuhan. Jadi kita harus memuji kemuliaan Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita semua. Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Tuhan menciptakan dunia, menciptakan bumi dengan isinya. Nah, terus ada juga binatang, ada tanaman, tumbuhan, dan juga ada kita manusia sebagai penjaganya, penjaga ciptaannya. Nah, pengurus pengelolanya, begitu. Nah, semuanya itu diciptakan berbeda-beda untuk tujuannya itu untuk saling melengkapi. Seperti misalnya ada binatang yang makan tumbuhan, ada juga binatang yang makan daging. Nah, binatang yang makan tumbuhan makannya tumbuhan, binatang yang makan daging makannya daging. Nah, binatang yang makan daging ini itu memakan daging yang dari hewan yang makan tumbuhan. Jadi tumbuhan dimakan pemakan tumbuhan, terus dimakan lagi sama pemakan daging. Begitu terus sampai semuanya saling melengkapi. Terus ada juga kita manusia. Manusia juga diberi pikiran, diberi akal untuk menanam juga, sehingga semua yang sudah Tuhan ciptakan itu tidak habis, tidak ada kepunahan begitu. Nah, maka dari itu kita harus menjaga ekosistem, menjaga alam kita supaya tidak punah, sehingga keturunan-keturunan kita dapat merasakannya. Nah, terus misalnya kita juga kan berbeda. Kita diciptakan berbeda, ada orang Ambon, ada orang Minahasa, orang Jawa, orang Batak, orang yang lain-lainnya. Nah,
itu juga diciptakan berbeda menurut tempat-tempatnya. Nah, kan setiap tempat itu punya kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah, orang-orang inilah yang tahu benar akan tempat-tempat tersebut sehingga dapat mengelolanya dengan baik. Nah, itulah salah satu cara untuk menghargai karya pemberian Tuhan. Nah, karya pemberian Tuhan itu nggak cuman segala sesuatu yang udah dia ciptain aja, tapi karya pemberian Tuhan itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya kita masih bisa bernafas pagi ini. Nah, itu juga merupakan suatu pemberian Tuhan, karya Tuhan. Nah, terus karya pemberian Tuhan yang paling besar yaitu adalah penebusan dosa kita, dosa manusia oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, untuk itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu yang sudah Dia berikan kepada kita semua. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur. Bersyukurnya bisa melalui berdoa, baca Alkitab, dan melakukan firman-Nya. Nah, mungkin segitu. Sekian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, bersama lagi dengan Kak Jogi. Sekarang kita akan membuat magic paper. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 1 kertas HVS, 1 kertas buffalo, 1 kertas mika, penggaris, pensil warna, penghapus, pulpen, lem, karter atau gunting ya adik-adik. Oke, yang pertama kali kita lakukan yaitu ambil kertas buffalo lalu bagi menjadi 2. Jika sudah, potong kertas buffalo menggunakan penggaris atau karter seperti di video. Ingat, hati-hati ketika menggunakan karter ya adik-adik. Lalu, ambil satu bagian buffalo yang sudah dipotong tadi dan lipat menjadi 2. Jika sudah, buatlah garis dengan lebar 1 cm ya adik-adik. Jika sudah, lipat dengan menggunakan penggaris seperti di video ya. Oke, lalu di sini terdapat bagian yang tidak dilipat. Kita potong dengan menggunakan karter dan penggaris ya adik-adik. Selanjutnya, buatlah garis dengan lebar 1 cm pada bagian buffalo yang tidak dilipat ya. Berikut hasil gambarnya. Hal yang kita lakukan selanjutnya, kita potong garis berbentuk persegi panjang tadi dengan menggunakan karter atau gunting ya adik-adik. Oke, maka hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Lalu, ambil kertas HVS dan buffalo yang sudah kita bentuk tadi. Buatlah garis dengan bantuan pulpen seperti yang ada di video ya. Jika sudah, potong garis pada HVS dengan menggunakan gunting atau karter. Ini adalah hasil potongan dari garis yang ada pada kertas HVS ya adik-adik. Tahap selanjutnya, ambil kertas HVS yang telah dipotong dan kertas mika. Buatlah garis pada kertas mika seperti yang ada di video ya adik-adik. Berikut hasil potongan kertas mikanya. Selanjutnya, ambil sedikit sisa kertas buffalo, lalu buatlah garis dengan lebar 2 cm. Lalu potonglah kertas buffalo tersebut. Jika sudah, cocokkan ketinggian kertas buffalo pada kertas mika yang telah kita potong tadi. Lalu yang kita lakukan selanjutnya yaitu bagi 2 kertas buffalo seperti di video dan gabungkan kertas HVS dan kertas mika yang telah kita potong sebelumnya. Berikut hasil gambarnya. Jika sudah, ambil frame buffalo yang telah kita buat sebelumnya dan kertas HVS yang tidak digabung dengan kertas mika ya adik-adik.
lakukan pengeleman seperti di video ini ya. Oke, ambil gabungan kertas Mika dan Buffalo. Coba masukkan pada frame yang telah kita buat, lalu tandai setiap pinggiran frame dengan menggunakan pensil ya adik-adik. Lalu, buatlah tulisan Tritunggal seperti di video pada kertas Mika dan kertas HVS dengan menggunakan spidol ya adik-adik. Jika sudah, hapuslah tanda pensil pada kertas HVS dengan menggunakan penghapus ya adik-adik. Oke, jika sudah, warnailah bagian dalam tulisan Tritunggal pada kertas HVS dengan menggunakan pensil warna ya adik-adik. Jika semuanya sudah selesai, masukkan gabungan kertas Mika dan HVS pada frame Buffalo yang kita buat sebelumnya ya. Oke adik-adik, jika sudah, maka magic paper kita telah jadi. Adik-adik dapat menarik kertas seperti di video ini ya. Selamat mencobanya di rumah. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, sekarang kita buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 126, judulnya Allah Bapa Tuhan. Halo adik-adik. Nah, hari ini kakak menyampaikan warta Pelekat PA. Yang pertama tentang Paskah Pelekat PA. Paskah Pelekat PA yang rencananya akan kita adakan pada tanggal 28 Juni 2020 di Kampung Budaya Sindang Barang harus kita tunda dulu adik-adik sampai waktu yang belum ditentukan. Maka dari itu, bagi adik-adik yang sudah menabung, tetap disimpan ya tabungannya sampai kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, yang kedua, untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita tetap melaksanakannya secara online. Maka dari itu, adik-adik harus tetap rajin melaksanakan IMPA ya, walaupun di rumah, dan juga lakukan aktivitasnya. Sampaikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yaitu kakak mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan ya. Tetap di rumah, makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, dan juga rajin berolahraga. Baik adik-adik, sekian warta Pelekat PA dari kakak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita minggu ini, kita nyanyi lagi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 304, Sertai Kami Tuhan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka saatnya kita akan berdoa syafaat. Ada di antara adik-adik yang mau didoakan, angkat tangannya. Ya, kalaupun ada, nanti Kairi berdoa untuk kalian yang sedang sakit atau sedang menanti hasil ulangan untuk nilainya, maka saat ini sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk
penyertaan Tuhan setiap saat. Saat kami di rumah, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu kami sampai pada saat ini masih hidup itu karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Dan setiap minggu kami boleh beribadah IMPA lewat online Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Kami selalu diberi kesehatan, berkat melimpah lewat pemeliharaan Tuhan pada kami, orang tua kami yang memelihara kami, Papa dan Mama kami ya Tuhan. Tuhan berikan pada kami untuk selalu menjadikan yang terbaik buat kami, untuk mengerti bagaimana kasih sayang Tuhan terhadap kami, tiap-tiap keluarga yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas berangsur-angsur COVID-19 yang sudah Tuhan mau pulihkan. Walaupun masih ada bencana yang lain, tetapi sebagai anak Tuhan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Karena kami tahu andalan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kami nafas kehidupan setiap saat. Untuk ini Tuhan, kami layak bersyukur untuk kasih setia Tuhan setiap waktu, setiap minggu kepada kami. Begitu juga untuk para kakak layan yang sudah berusaha membuat yang terbaik setiap minggu, walaupun kami tidak bisa berkumpul lagi bersama-sama seperti setiap hari minggu di IMPA kami, tapi lewat online kami boleh bersekutu, memuji nama kemuliaan Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga itu menjadi suatu kekuatan bagi tubuh jasmani kami yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada teman-teman kami mungkin yang sedang sakit. Tuhan kuatkan kesehatannya, sama juga Sandro yang sedang merasakan sakit, anak Yerusalem, yaitu dia kena musibah sakit tipes. Tuhan boleh jamah bagian tubuh yang sakit, biarkan dia kembali dipulihkan dalam keadaan sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tuanya agar selalu menjaga Sandro, menjadikan dia anak yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua lingkungan Pelkat PA, yaitu dari lingkungan Samaria, lingkungan Yerusalem, lingkungan Nazaret, juga lingkungan Bethlehem, lingkungan Getsemani dan Yudea. Tuhan juga jaga mereka, anak-anak Tuhan, supaya mereka juga menjadi kuat dan takut akan Tuhan, terutama dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Tuhan pelihara keluarga, tiap keluarga, juga anak-anak Tuhan yang ada dalam IMPA boleh diberkati. Terima kasih juga Aike di sini Tuhan, kami mau berdoa untuk Aike dan mamanya, beri juga Tuhan kekuatan untuk dia sebagai seorang ibu, juga seorang bapak yang mau menjaga Aike jadi anak yang taat dan setia, hanya takut akan Tuhan. Tuhan berkati dia walaupun apa yang sedang dialami, Tuhan beri kekuatan untuk Mama Aike, sehingga apa yang dia rasakan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang guru, Tuhan boleh mampukan dia, sehingga dia bisa merasakan bahwa campur tangan Tuhan selalu ada buat Mama Aike dan Aike yang sedang Kau berikan sebagai biji matanya untuk Mama Aike. Tuhan, kami percaya setiap apa yang kami rasakan, Tuhan saja boleh memberikan kekuatan kepada kami anak-anak Tuhan. Kami layak bersyukur dan terima kasih atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Walaupun ada banyak bencana yang kami alami, tetapi tangan Tuhan selalu menolong kami, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sembahyang yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga sebentar akan meninggalkan IMPA kami. Selesai kami akan
kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada buat kami, tiap-tiap keluarga. Tuhan ingatkan kami bahwa apapun yang kami alami, hanya Tuhan satu-satunya harapan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang boleh mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dan kami ampunilah kami seperti kami seperti kami mengampuni, sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. dan Jangan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.